Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Margianti Ratnasari, CGP Angkatan 9 dari Kota Surakarta. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Ari dari kelas 2. Baik Bu Ari, bagaimana kabar hari ini Bu Ari? Alhamdulillah, baik dan sehat Bu Desi. Alhamdulillah ya Bu Ari. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ari di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui tujuan dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ari. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan Bu Ari. Persiapan awal untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga Bu Ari nanti lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ari capai? Baik Bu Desi, terima kasih untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam observasi dalam kelas saya nanti, yaitu satu, siswa dapat memaknai tentang kebinekaan. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami pentingnya kebinekaan. Ya, berikutnya yaitu terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan bagian yang mana ya Bu Ari? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan Bu Desi. Pengetahuan dan keterampilan ya. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bu Ari buat di dalam kelas nih. Bisa diceritakan sedikit Bu Ari? Baik, untuk rancangan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan di dalam kelas Bu Desi, saya akan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional Bu Desi. Menarik sekali ya Bu Ari. Bagaimana sih proses pengajaran maupun model pembelajaran yang dibuat oleh Bu Ari nanti? Yang pasti saya akan menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok, kemudian memberikan penugasan kepada siswa dan juga presentasi, dan tidak lupa juga saya akan menggunakan tanya jawab dengan siswa. Baik, selanjutnya Bu Ari, untuk strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas Bu Ari menggunakan diferensiasi ya tadi, dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan? Media pembelajaran yang nanti akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan video pembelajaran Bu Desi. Video pembelajaran, kemudian lembar observasi, kemudian LKPD, buku pelajaran juga, dan penjelasan dari guru Bu Desi. Kapan ini Bu Ari akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakannya tanggal 9 Januari 2024 Bu Desi, hari Selasa. Hari Selasa di Iya. kelas 2 ya Bu Ari? Iya. Di tanggal tersebut nanti saya akan melakukan supervisi di kelas dan mencatat hal-hal yang terjadi terkait proses supervisi dari pembelajaran yang Bu Ari laksanakan. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir Bu Ari, yaitu percakapan terkait pasca observasi. Sebelum saya akhiri Bu Ari, hal apa saja yang Bu Ari dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Bu Ari? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan yaitu gambaran terkait media pembelajaran apa nanti yang akan saya gunakan, kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan, dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di kelas nanti. Ya, terima kasih Bu Ari sudah berbincang-bincang dengan saya. Nah, sampai berjumpa kembali saat observasi di kelas. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, apa kabar hari ini? Terima kasih.
Adik sini maju. Oh iya, ada lagi soalnya. Garuda Pancasila. Bisa semuanya? Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar yaitu apa namanya? Nah, dengan di unit 3 yaitu kita beragam tetapi tetap satu. Ya, kita di tema memaknai dan menerima kemerdekaan. Sebelum hari masuk pembelajaran ini kemarin kita sudah belajar ya pendidikan Pancasila, kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang
beragam dan berbeda. Walaupun kita beragam dan berbeda, berarti bukan untuk diapa? Dihina, bukan untuk dicela, tidak boleh ya, tidak untuk dihina dan dimusuhi ya. Meskipun berbeda suku, kita tetap berteman. Siapa yang di sini punya teman yang beragama Kristen? Aku. Semuanya punya. Dari juga punya ya. Siapa yang enggak? Ya. Siapa yang lupa punya teman atau saudara yang beragama Hindu atau Buddha? Dari punya. Nah, pintar. Walaupun teman kita punya teman banyak, senang. Ya. Senang atau tidak kalau temannya banyak? Ayo, sebelum balik masuk, silakan anak-anak. Selanjutnya, anak-anak kita. Asal-usul dan arti mereka pluralitas. Kita lantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan beragam suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulau ini masing-masing. Karena ada keterseran pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain mengenai budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budaya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah budaya dari Sumatera Barat dan Jawa dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam itu dari Bali, dan bebek dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah pakaian dari Jawa dan polos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah keroncong, tamboran, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah ayam bermakan dari Sumatera Barat dan buru-buru pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah mengaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh dua keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan dengan kata, Bhinneka berarti beraneka tunggal, tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat menjaga kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Sakawin Supaksana karangan Inggu Tanggular yang ditulis menggunakan bahasa
Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yani dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara Guru Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki Guru Garuda menciptakan buku pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi modal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berteman baik dengan orang dari suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara adat temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Bagaimana bentuk penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Coba tuh. Ya, ada kita tadi belajar tentang asal usul apa? Asal usul apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal itu merupakan apa tadi? Semboyan negara. Semboyan negara Indonesia. Itu kalau ada pertanyaan, semboyan negara Indonesia apa anak-anak? Jawab yang keras apa? Keren. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa anak-anak? Nah, Bhinneka Tunggal Ika tadi juga di video dijelaskan bahwa ditemukan dalam kitab apa tadi? Kitab Sutasoma karangan Empu Tatular. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, ika artinya beragam yang satu. Ya, tadi juga sudah dijelaskan dalam video. Lanjut, nah, coba Bari minta tolong dibaca yang keras. Siapa? Yang keras suaranya yang keras. Suaranya yang keras adalah aduh, yang keras tuh. Sebangsa dan setanah. Nah, Indonesia itu kan, Indonesia ini merupakan negara yang kaya. Kaya akan apa? Budaya. Ada banyak, kita Indonesia punya banyak provinsi ya. Setiap provinsi itu memiliki apa? Makanan tradisional, baju adat, tarian daerah, terus apa lagi juga? Apa tadi lagu daerah, pakaian tradisional. Kalian melihat kan? Ya, negara Indonesia itu sangat kaya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diusulkan oleh Bapak Muhammad Yani kepada Insinyur Soekarno agar dijadikan sebagai semboyan negara. Ini gambarnya siapa ya ini ya? Apa yang tahu ini? Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama negara Republik Indonesia.
berkreasi bersama. Terus, apakah menunjukkan kebinekaan? Menunjukkan atau tidak? Menunjukkan mereka walaupun berbeda-beda tetapi tetap saling rukun. Kemudian, apakah mencerminkan kerukunan? Iya, mencerminkan kerukunan. Ditempel, ditulis, terus nama kelompoknya juga. Nanti maju presentasi. Bisa atau tidak? Bisa. Ayo, sekarang mari bagi kelompok dulu ya. Kelompok ini digabungnya dari satu. Kelompok ini. Kapan? Saya gabungnya dari satu yuk. Ini ya. Sudah? 2 hari sudah bagi kelompok. Ini kelompok apa tadi? Ini kelompok re. Ini kelompok mi. Ini kelompok fa. Do, re, mi, fa ya. Sekarang kelompok do. Silakan siapa yang tulis, siapa yang tempel, terus menjawab pertanyaan yang ada di papan tulisnya. Ini ketuanya Prananda. Sini ketuanya adalah Alvaro. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya siapa? Kelompok siapa yang sudah selesai angkat tangan? Ya, tinggal di dekor boleh.